Oh hai, selamat datang lagi di Geekspedia. Kali ini kita akan ngobrolin 3 hal yang paling sering ditanyain kalau kamu kuliah IT, SI, ilmu komputer, dan juga kalau kamu pernah update status ngoding di sosial media, atau kamu kalau sekarang jadi programmer part 2. Halo, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik aja. Kali ini kita akan ngobrolin FAQ, 3 hal yang paling sering ditanyain kalau kamu itu seorang yang ngoding dan juga pernah update ke sosmed, atau kamu memang programmer profesional. Nah, ini versi part 2-nya. Jadi langsung aja ke yang pertama. Jadi hal yang sering ditanyain kalau kamu itu ngoding adalah, apakah ngoding itu cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang lulus dari Fakultas Ilmu Komputer, entah itu SI atau TI atau Ilmu Komputer? Dan tentu saja jawabannya adalah tidak. Jadi kenapa enggak? Karena ngoding itu bisa dilakukan oleh semua orang, tapi untuk jadi profesional programmer itu nggak bisa dilakukan oleh semua orang, karena memang orang-orang yang mencapai tingkatan tersebut itu punya passion atau punya niat untuk belajar menjadi programmer. Bahkan orang lulusan ekonomi atau orang yang nggak kuliah sekalipun itu bisa belajar otodidak, karena sekarang internet gampang, bisa lihat tutorial, bisa ikut bootcamp, banyak source-nya lah, banyak referensi yang bisa dipakai untuk belajar ngoding. Dan itu nggak terikat dengan suatu fakultas. Jadi kalau kalian bukan lulusan dari ilmu komputer yang kuliahnya ngoding-ngoding, tentu saja kalian bisa belajar programming. Yang penting itu adalah niat mau belajar, dan itu semuanya bisa dilakukan via online sekarang. Ya, yang kedua ini, apakah programmer itu masih googling? Ya, tentu saja itu sangat googling. Karena bahkan programmer profesional sehari-harinya itu selain ngoding itu adalah googling. Karena kita sebagai programmer, apalagi di profesional yang kerja sebagai programmer, ketika kita membuat suatu fitur, kita sebenarnya tuh nggak tahu semua codingan yang harus digunakan untuk membuat suatu fitur tersebut. Karena memang secara alur, secara algoritma atau logikanya, kita ada di pikiran kita, di otak kita tahu nih, ini harus gini, harus gini, harus gini. Tapi kadang beberapa hal yang kita lupakan, karena kayak sintaks, terus ini caranya gimana sih buat misalkan data A ini masuk ke data B, data A ini masuk ke tempat B, kayak gitu. Itu kita googling sebenarnya. Belum lagi kalau kita nemu masalah selama kita ngoding, misalkan kita lagi bikin suatu fitur, terus ada error. Nah, itu kadang kita nggak tahu kenapa itu error, jadi kita harus googling, karena banyak forum yang mungkin sudah pernah membahas masalah yang kita alami. Selama kita kerja sebagai programmer, itu googling adalah teman sejati lah pokoknya. Jadi programmer itu kerjanya googling. Bahkan kita juga copy paste codingan orang yang ada di forum-forum kalau kita memang sudah mentok. Oke? Itu yang kedua. Ya, ini yang ketiga. Apakah kalau kita mau jadi programmer itu kita harus hafal semua sintaks, kayak misalkan kamu lagi belajar HTML, kamu harus hafal semua tag-tagnya, atau CSS hafal semuanya, terus JavaScript harus hafal semuanya? Tentu aja enggak, karena kita manusia juga punya kapasitas untuk mengingat sesuatu, apalagi programming yang banyak banget tulisannya. Jadi ketimbang dihafalkan, lebih baik dipahami. Jadi misalkan kayak kamu lagi bikin project HTML yang ada JavaScript-nya, jadi kalau pencet button nanti ada suatu efek lah. Ketimbang kamu hafalkan sintaksnya, kamu lebih baik pahami. Jadi misalkan satu baris kode kamu pahami, oh ini sintaks ini fungsinya untuk menjalankan animasi misalkan. Jadi lebih ke pahami, karena kalau kamu udah paham dengan fungsi-fungsi dari si sintaks itu nanti di programming lain, bahasa lain, itu pasti mirip-mirip. Jadi sintaksnya memang kamu harus lihat lagi ke dokumentasi, tapi secara fungsional kamu tuh sudah paham ini kegunaannya buat apa. Untuk jadi programmer, kamu nggak harus hafalin itu sintaks yang banyak itu, oke? Oke, jadi itu aja sih obrolan kita kali ini tentang 3 hal yang paling sering ditanyain ke orang-orang yang ngoding, oke?
Kalau gitu saya Agustiar undur diri, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye!